أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إن
سنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ataupun di tahun 2025 ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, masuk ke dalam bulan suci Ramadan, dan insya Allah akan sama-sama meningkatkan amal ibadah kita menuju derajat takwa di dalam bulan suci yang mulia ini. Sebagaimana ayat tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas memerintahkan kepada kita, hamba-hambanya yang beriman, untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kata Allah. Jelas, konkret, dan pasti perintah Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman, termasuk kepada yang dihimbau ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kesempatan Ramadan kita akan mencapai derajat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba mengangkat tema untuk tausiah kita kali ini, yaitunya bagaimana menjaga generasi muda dengan nilai Islam dan filsafat di ranah minat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa ma'bun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Hadis riwayat Hakim, yang artinya, kata Rasulullah, barang siapa di antara kamu yang hari ini lebih baik pada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka itu adalah orang-orang yang merugi, kata Rasulullah. Apalagi na'udzubillah, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, lebih buruk daripada hari yang kemarin, lebih rendah nilai-nilai ibadahnya, perbuatannya, perkataannya, adab sopan santunnya daripada hari yang lalu, maka kata Rasulullah itu adalah orang-orang yang dilaknat. Alhamdulillah. Jadi dari hadis ini jelaslah bahwasanya kita selaku umat Islam dan orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu pedoman kita dan hanya satu tujuan kita, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya dari segala aspek kehidupan kita. Harus lebih baik keimanan kita, harus lebih baik ketakwaan kita, harus lebih baik amal ibadah yang kita kerjakan setiap harinya. Maka kesempatan bulan suci Ramadan ini sebenarnya tidak hanya untuk melaksanakan amal ibadah, tidak hanya untuk meningkatkan ibadah kita, tapi bulan suci Ramadan ini juga menjadi madrasah bagi kita. Menjadi wahana, menjadi wadah tempat kita menempa diri, tempat kita menerima kembali pendidikan
bagaimana menguji kesabaran kita, bagaimana kita menempa keimanan ketakwaan kita, kesabaran kita, dan bagaimana kita bisa membentuk karakter kita lebih baik lagi dari hari demi hari. Harus kita targetkan derajat takwa sebagaimana dalam ayat Al-Quran tadi yang kita bacakan, kita capai di akhir Ramadan nanti. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian di dalam adat kita sebagai orang Minang, ada filsafat kehidupan yang dipegang teguh oleh orang Islam, oleh kaum muslimin ataupun oleh umat di ranah Minang ini, yang mengatakan bahwasanya dalam membentuk karakter itu, dalam membentuk kepribadian itu dibutuhkan 3 unsur atau kita kenal dengan istilah tigo tungku sajorongan, 3 tali sapilin. Ini merupakan filsafat hidup orang Minang yang sangat mendalam sekali dan juga bisa kita ambil sebagai panduan ataupun sebagai rujukan dalam dunia pendidikan. Ingat, tadi kita garis bawahi, Ramadan ini merupakan madrasah ataupun ajang tempat untuk kita menimba kembali atau untuk kita menerima ataupun mendapatkan pendidikan kembali. Maka filsafat hidup tadi yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari semestinya dalam adat di Minangkabau ini sangat tepat sekali dengan dunia pendidikan. Yang pertama, kita tahu istilah yang mengatakan bahwasanya tigo tungku sajorongan, tentang konsep keseimbangan di dalam kehidupan bermasyarakat yang menekankan bahwasanya agama, adat, dan ilmu pengetahuan itu harus seiring sejalan. Harus sejalan sehingga nantinya ketika semuanya itu sinkron menjadi satu, maka mampu juga menjadi tali tigo sapilin, akan menjadi kokoh, menjadi kuat. Nah, tigo tungku sajorongan itu kalau di dalam dunia pendidikan itu bisa dimaksud dengan orang tua di rumah sebagai madrasatul ula, al-umum madrasatul ula. Idza apabila engkau mempersiapkan seorang ibu dengan sebaik mungkin, maka berarti kamu sudah mempersiapkan generasi yang baik juga. Ibu tiangnya, ayah sebagai kepala keluarga, semua anggota keluarga itu adalah pendidik pertama bagi setiap manusia di muka bumi ini. Setelah itu barulah guru di sekolah menyempurnakan, mengembangkan, meningkatkan apa-apa yang sudah didapatkan oleh seorang manusia di rumah tangganya. Kemudian unsur ketiga tentunya pribadi anak itu sendiri. Makanya dalam hal ini bisa kita pahami, bisa kita simpulkan bahwasanya pembentukan karakter seorang manusia, seorang anak itu bermula dari keluarga. Dimulai dari bagaimana pembentukan karakter yang ada di rumah tangga, terutama oleh seorang ibu. Jadi semata-mata tidak bisa diserahkan kepada guru di sekolah. Maka dari itu, para hadirin ataupun pemirsa yang dirahmati Allah, benar-benarlah kesempatan Ramadan ini menjadi tolak ukur kita, menjadi barometer dan menjadi kesempatan yang sangat mulia untuk kita bisa menyempurnakan pendidikan terhadap anak generasi muda kita. Karena ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dan keturunanmu semuanya, keluargamu semuanya dari api neraka. Kita tidak bisa tinggal diam dengan menjadikan diri kita sendiri selamat, tapi keluarga kita pun lebih utama. Mungkin pada akhir-akhir ini kita bisa berpedoman dengan kisah yang sangat miris sekali di ranah Minang di Sumatera Barat, ya, kejadian tewasnya seorang pemudi, ya, di awalnya di Padang Pariaman, ya, Sinia, yang begitu viral. Bagaimana seorang pemudi, ya, pemuda remaja putri yang begitu gigih
berjuang demi kesejahteraan keluarganya, mencari nafkah. Ya, ikut mencari nafkah untuk membahagiakan orang tua, cita-citanya, untuk menyambung pendidikannya, cita-citanya, begitu mulia. Namun miris sekali berakhir dengan kematiannya karena lingkungan orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan, bahkan bisa kita katakan seperti itu. Orang yang tidak peduli dengan manusia, tidak punya rasa, tega mengakhiri nyawanya dengan sedemikian rupa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Tak lepas dari itu, baru beberapa saat yang lalu kita dengar lagi berita yang senada walaupun tidak sama. Kembali ranah Minang diguncang dengan berita dibunuhnya seorang remaja putri yang lainnya di daerah Tanah Datar sana. Benar-benar miris rasanya. Sebegitu murahnya nyawa seseorang dihilangkan. Sebegitu mudahnya orang membunuh. Kenapa? Itu bisa jadi kalau kita coba menyimpulkan dekadensi moral. Tandanya generasi muda kini betul-betul butuh perhatian dari kita semua. Butuh perhatian di keluarga dari orang tua, butuh meneruskannya lagi, mengembangkannya lagi oleh guru di sekolah yang mudah-mudahan tidak hanya sebatas menyampaikan ilmu, tapi memberikan pendidikan akhlakul karimah bagi anak-anak muridnya. Dan pribadi-pribadi anak-anak kita semuanya yang memang mesti harus punya bekal dari rumah. Nah, ini semua tentunya akan kita dapati lagi dengan versi yang berbeda dan lain sebagainya. Betul-betul innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum, nasib seseorang sampai seseorang itu sendiri, kaum itu sendiri yang merubahnya. Kita masih akan mendengar berita yang semacam atau entah seperti apa lagi. Maka mari dengan adanya wahana ataupun kesempatan Ramadan di tahun ini, mari kita perbaiki diri. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita selamatkan diri kita. Kita selamatkan keluarga kita. Nauzubillah, semua berita apa yang telah kita dengar, kita ketahui itu jangan sampai terjadi pada keluarga kita, pada generasi anak keturunan kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya cukup panjang lebar dan banyak yang bisa kita ambil hikmah dari pelajaran hidup ini. Dan makanya tidak ada salahnya dalam setiap doa setelah sholat kita sempatkan juga mengucapkan doa. Salah satunya itu doanya Nabi Ibrahim, Rabbana hablana hukman wal hikna bis sholihin. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan hikmah, membukakan pintu-pintu hikmah bagi kita semua dari peristiwa apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, yang kita ketahui. Dan kita semuanya benar-benar dihadiahi oleh Allah dengan anak-anak keturunan kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Itu saja mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini yang dapat disampaikan. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan walaupun itu sedikit bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-harinya, dan bisa juga kita selamatkan diri kita, selamatkan generasi kita, dan kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi ajang untuk memperbaiki semuanya menjadi yang lebih baik lagi. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Wa akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.